Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami akan memaparkan mengenai mini project matematika dasar kami, yaitu mengenai optimasi pengumpulan serbuk sari dan nektar oleh lebah. Berikut merupakan anggota dari kelompok kami. Optimisasi pengumpulan serbuk sari dan nektar oleh lebah. Banyak jenis lebah yang mengumpulkan serbuk sari dan nektar. Serbuk sari yang digunakan sebagai protein dan nektar digunakan sebagai energi. Misalkan jumlah nektar yang dikumpulkan selama T detik di sebuah bunga adalah fungsi Ft sama dengan T per 1 plus T. Dan jumlah serbuk sari yang dikumpulkan selama T detik di sebuah bunga adalah fungsi Gt sama dengan T per 2 plus T. Waktu perjalanan antar bunga adalah 1 detik. Selanjutnya, soal nomor 1. Gambar grafik dari fungsi f dan g dan jelaskan mengapa f dan g tidak memiliki nilai maksimum global. Di sini terlihat fungsi f dengan garis warna biru dan fungsi g dengan garis warna hijau. Garis merah di atas merupakan batas atas. Dan di sini menunjukkan waktu, dan di sini value of fungsi f atau fungsi g. Mengapa tidak memiliki maksimum global? Karena kedua fungsi sama-sama mendekati nilai 1, namun tidak pernah mencapainya, sehingga tidak memiliki nilai maksimum global. Nilai maksimum lokal juga tidak ada, karena kedua fungsi ini bersifat monoton meningkat atau selalu naik dalam dominan T lebih dari 0. Nomor 2, berapa waktu optimal bagi lebah untuk mengumpulkan nektar di satu bunga sebelum berpindah ke bunga berikutnya agar dapat mengumpulkan nektar dengan laju maksimum? Berikut merupakan solusinya. T total merupakan waktu lebah mengumpulkan nektar di satu bunga ditambah waktu perjalanan antar bunga. Laju maksimum di sini seperti yang tertera pada layar, dan kita mencari turunannya dengan menggunakan aturan pembagian. Dan didapat hasil T kuadrat sama dengan 1, dan karena waktu harus positif, maka T sama dengan 1. Maka, waktu optimal bagi lebah untuk mengumpulkan nektar di satu bunga sebelum pindah adalah 1 detik. Dan berikut merupakan urutan-urutan yang harus dilakukan lebah dari hinggap di satu bunga hingga hinggap ke bunga lain. Nomor 3. Asumsikan terlebih dahulu mengumpulkan nektar di satu bunga dan kemudian beralih ke serbuk sari. Asumsikan ia menghasilkan 1 detik mengumpulkan nektar. Tentukan berapa lama ia harus menghabiskan waktu untuk mengumpulkan serbuk sari jika lebah menghargai serbuk sari 2 kali lipat dari nektar. Seperti yang diketahui, yaitu fungsi pengumpulan nektar, yaitu Ft, fungsi pengumpulan serbuk sari Gt, waktu mengumpulkan nektar 1 detik, dan serbuk sari dihargai 2 kali lipat, yaitu 2 Gt sama dengan Ft. Yang ditanyakan yaitu waktu untuk mengumpulkan serbuk sari. Di sini, melalui persamaan 2 Gt sama dengan Ft dicari, kemudian menghasilkan T sama dengan 2 per 3 detik. Yaitu yang mana waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan serbuk sari yaitu 2 per 3 detik atau sekitar 0,6 detik. Kemudian urutan hal-hal yang harus dilakukan lebah dari hinggap di satu bunga hingga hinggap ke bunga yang lain dengan waktu pengumpulan serbuk sari yaitu 0,6 detik. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan soal nomor 4. Diketahui bahwa serbuk sari dihargai 2 kali nektar, di mana Ft untuk nektar persamaannya adalah T per 1 plus T, sedangkan Gt untuk serbuk sari persamaannya adalah T per 2 plus T. Karena serbuk sari dihargai 2 kali nektar, maka persamaannya akan menjadi Ft sama dengan 2 Gt. Ditanyakan pada soal adalah berapa perbandingan waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan nektar dan serbuk sari menggunakan hasil perhitungan eksperimen.
Solusi penyelesaian untuk soal nomor 4, yang pertama kita bisa membuat pemisalan dari pernyataan yang telah diketahui pada soal. Semisal, kita memisalkan waktu untuk mengumpulkan nektar sebagai Tn, waktu untuk mengumpulkan serbuk sari sebagai Ts, total nilai atau T sama dengan Ftn plus 2 GTS, dan waktu optimal untuk mengumpulkan nektar dan serbuk sari, kita bisa menggunakan persamaan turunan Ftn ditambah 2 kali turunan GTS. Oke, kita bisa memulai eksperimennya. Yang pertama kita bisa menentukan waktu optimal untuk serbuk sari atau Ts. Semisal kita menggunakan waktu Tn adalah 1 detik. Diketahui sebelumnya Ft sama dengan T per 1 plus T, sehingga Ftn sama dengan Tn per 1 plus Tn. Turunan dari Ftn itu sendiri adalah 1 per 1 plus Tn kuadrat. Karena kita menggunakan nilai Tn itu 1 detik, jadi kita bisa memasukkan nilai dari Tn itu kepada persamaan, sehingga akan menghasilkan turunan pertama dari 1 sama dengan 1 per 1 plus 1 kuadrat, atau seperempat. Setelah melakukan perhitungan turunan dari Ftn, maka kita bisa mendapatkan turunan dari 2 GTS sebagai berikut. Kemudian kita perlu menyetarakan Tn dan Ts agar kita bisa mengetahui hasil dari Ts itu sendiri. Hasil dari Ts adalah 2 detik. Selanjutnya kita perlu melakukan uji perbandingan waktu dengan membuat kombinasi Tn dan Ts untuk mengetahui nilai maksimumnya menggunakan persamaan berikut. Untuk kombinasi pertamanya seperti ini, didapatkan hasil T adalah 1,5. Untuk kombinasi yang kedua, menggunakan persamaan seperti yang sebelumnya, didapatkan hasil T sama dengan 1,867. Untuk kombinasi yang ketiga, seperti yang tertera pada layar, didapatkan hasil akhir T sama dengan 0,997. Oke, jadi hasil perhitungan dari eksperimen soal nomor 4, hasil yang kita peroleh adalah kombinasi yang menghasilkan nilai maksimum adalah saat nektar atau Tn bernilai 2 dan saat serbuk sari atau Ts sama dengan 3 dengan total nilai atau T sama dengan 1,867. Yang kedua, perbandingan waktu untuk mengumpulkan nektar dan serbuk sari adalah Tn banding Ts, di mana nilainya adalah 2:3. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan pada soal nomor 4, berikut adalah urutan hal-hal yang dilakukan oleh lebah. Sekian pemaparan proyek mini dari kelompok kami. Terima kasih.